Ting bang. Jon, sini Jon. Ah, apa? Jadi kemarin kan banyak yang DM IG dan Emon, ya kan? Aku udah lihat, aku udah nonton. Sekarang kamu duduk jelasin semua biar clear. Biar clear. Oh, Sini, udah. iya. Sini, udah ya. Oke. Jadi ya seperti dugaan kalian, John. Aku duduk di sini mau ngapain? Kaget juga sih waktu pertama lihat dan dengar sendiri video yang beredar banget di sosial media. Kalau dibilang sedih ya sedih, John, jujur. Ya karena apa ya? Ya emang aku masih baru merintis gitu di dunia konten kreator. Tapi kok rasanya seolah-olah tuh aku udah bikin dosa yang gede banget dan gak bisa dimaafin gitu. Makanya aku duduk di sini sekalian mau speak up. Walaupun rencananya emang aku pengen duduk di sini pas 5 juta subscriber, sekalian buat surprise teman-teman yang bener-bener udah dukung channel Kopral Jono dari awal banget. Dulu yang views-nya paling kenceng 3.000. Dan terima kasih banyak yang masih setia dukung Kopral Jono sampai titik ini. Dan karena support teman-teman yang dukung, yang nungguin aku ngonten tiap pagi sampai detik ini, makasih banget sekali lagi atas support kalian semuanya. Emang hal-hal kayak gini dari dulu emang sering banget terjadi. Kayak yang aku bilang sebelumnya tadi, John. Aku diem aja karena aku emang merasa banyak sekali yang harus aku hormati dan hargai. Apalagi sebagai konten kreator yang baru masih bau kencur lah di dunia Free Fire. Tapi rasanya kok lama-lama aku emang harus ngomong gitu. Karena makin kesini apalagi ngelihat ada orang tua tapi mulutnya semakin liar. Tahu sendirilah kalian. Ya kayak yang teman-teman lihat dari konten-kontenku sebelumnya, aku pernah cerita aku emang anak SMA, masih labil dan aku masih minim banget pengetahuan, aku akui. Bener umurku 18 tahun, aku mulai main FF itu dari awal banget. FF baru rilis dari jalannya masih kayak kepiting, shotgun masih pakai muzzle, ya pokoknya masih 8 bit banget lah ya, John. Itu tiap habis aku balik sekolah, aku selalu mampir di angkringan namanya Pak Agus. Itu emang biasa teman-temanku kalau habis pulang sekolah nongkrong di situ. Dan karena kalau di angkringan tuh bisa numpang wifi sama share wifi dari temen, hotspot. Nah soalnya dulu kalau main tuh jarang punya kuota, John, karena emang ya uang jajannya mepet. Ya sering banget dulu ke angkringan diusir sama Pak Agus sampai udah mulai maghrib karena cuma mau pakai wifi tapi nggak ada uang buat beli nasi kucingnya. Sampai suatu saat aku bisa nontonin YouTube-nya para panutan tuh, rasanya kayak aku nonton superhero gitu, John. Jadi setiap habis nonton YouTube tuh rasanya pengen semangat banget buat login. Dan emang aku dari dulu punya mimpi gitu untuk menjadi seperti mereka. Dan aku bener-bener latihan tiap hari, bodo amat mau dibilang kayak apa sama orang-orang. Bahkan
Orang tuaku pun sering ngomong, arep dadi opo kowe urip mung dolanan game terus. Nah, itu makanan sehari-hariku, Jon. Akhirnya aku diajakin sama beberapa teman-temanku yang emang sering banget mabar, langsung bikin tim. Mulai dari situ aku belajar sedikit dari sedikit gitu, memanfaatin buat ngelatih skill dan mentalku di turnamen. Ya, turnamen-turnamen kampung biasa yang hadiahnya nggak gede-gede amat, tapi yang aku cari dari pengalaman itu atau goalsku adalah aku ingin menjadi seperti mereka gitu, para panutan-panutan EPEP yang memang dulu aku berpikir mereka itu orang yang benar-benar baik, dan pokoknya gimana caranya aku bisa fokus main ini karena aku suka game Free Fire gitu. Berharap bisa ada di YouTube, bisa main bareng panutan. Turnamen-turnamen itu salah satunya aku lakuin tujuannya adalah juga untuk agar bisa mengetahui seberapa berkembangnya skillku gitu. Kalau misal bertemu dengan mereka, dan ya 1-2 kali aku pernah bertemu sama pro player dan memang mereka jago, dan itu justru memotivasiku sampai detik ini juga. Sampai suatu hari ada meet and greet EVOS di Jogja dulu itu, aku inget banget Jon, tanggal 10 Agustus 2019 di Cafe Abnormal Jogja. Ini beneran jangan ditiru ya Jon ya. Jadi karena menurutku itu sangat berharga bagiku dalam menuju impianku, yaitu untuk seperti mereka, menjadi seperti mereka, entah pro player ataupun konten kreator. Apalagi karena waktu itu harus pendaftaran dulu sekitar kurang lebih 5 hari lah sebelum meet and greet biar bisa dapat slot. Dulu aku bolos sekolah, bener-bener bolos demi bisa lihat panutan yang datang ke Jogja. Ya itu karena emang saking semangatnya aku gitu Jon. Karena menurutku itu adalah salah satu motivasi terbesar gitu. Tapi jangan kalian contoh ya. Berharap bisa seperti mereka lah pokoknya. Sampai suatu titik di sana aku bisa dapat tanda tangan mereka. Jadi biar dapat tanda tangan mereka itu kita harus beli brand kopi yang dijual dari EVOS ya. Dari dalamnya tuh ada kopi, boneka EVOS, dan kode redeem gitulah, kayak semacam bundle yang digesek, kode yang digesek gitu di dalam bungkusnya Jon. Tapi jujur aku beli itu karena emang suatu hal yang lebih berharga dari isi brand itu, yaitu tanda tangan mereka yang membuatku termotivasi sampai detik ini juga. Yang ya emang yang itu membuat aku selalu ingat goalsku Jon. Ya walaupun berawal dari komunitas kampung terus ke komunitas yang lebih circle-nya lebih besar ya, provinsi itulah. Jadi ada komunitas di sini. Dari benar-benar aku dulu main dari HP kentang Jon, namanya itu HP Xiaomi 2. Jadi itu tuh emang benar-benar HP pertama yang aku buat main, karena ya mau nggak mau, karena emang ini hobiku dan aku suka dan itu memang goalsku, ya aku tetap bertahan gitu apapun kondisinya. Cuma modal HP kentang yang dibeliin mama dulu aku pakai buat main EPEP. Ya
itulah John, salah satu yang memotivasiku sampai detik ini, yaitu karena emang walaupun itu hanya sebatas tanda tangan, tapi aku bertemu dengan sang juara dunia gitu. Dimana dulu aku masih main-main turnamen kecil-kecilan ya, sama timku yang nemenin perjalanan hidupku sampai sekarang nih. Terima kasih banyak. Walaupun progres channelku ini mungkin beberapa dari kalian melihat berkembang dengan cepat ya, tapi tidak instan John. Ya maaf John, tadi aku emang kebawa suasana jadi terharu gitu. Tapi yang jelas di suatu titik perjalanan yang gak terduga banget, sampai suatu saat aku dihubungi sama salah satu orang untuk bergabung dalam manajemen yang membawaku bisa capai mimpi bolongku selama ini, yaitu menjadi konten kreator. Ya aku merasa beruntung sekali bisa bertemu dengan mereka yang memang mempunyai goals yang sama dengan aku. Dan mulai hari itu Kopral Jono dicetuskan sebagai nama brandku John. Untuk teman-teman tahu dan aku menggarisbawahi hal ini, Kopral Jono saat ini ada dalam 2 naungan perusahaan langsung yang mengurusi branding dan segala macam konsepnya, yaitu Huit International yang membuat aku ada di titik sekarang. Satu lagi yaitu Digital Rantai Maya sebagai perusahaan yang ngurusi digital right management. Nah, kayak yang teman-teman tahu bahwa Digital Rantai Maya sendiri yang menaungi beberapa kreator seperti Deddy Corbuzier, Judika, Virgon, dan masih banyak lagi John. Oke, dan Kopral Jono ada di sana. Ya, aku bekerja sama dengan tim terbaik di hidupku, orang-orang yang sangat perfect di setiap lini bisnisnya. Di sini aku berkembang dan terus mengembangkan talenta yang aku punya sampai aku lewati semua batas limitku. Kayak yang kalian tahu juga John, kenapa aku duduk di sini? Karena banyak hal berkembang di luar sana. Banyak mulut-mulut yang punya banyak fans, tapi attitude-nya kurang bijak. Yang sepertinya emang aku harus bahas sedikit di sini. Menurut teman-teman di sini, arti settingan itu apa sih sebenarnya? Settingan. Oke, kita bahas settingan yang mungkin artinya kemana-mana, dan sepertinya yang mereka maksud adalah skenario. Oke, aku bahas tentang skenario. Siapa sih di bumi perkontenan Free Fire ini yang kontennya tanpa skenario? Misalnya John, mau upload konten bertemakan apa? Judulnya apa? Arah omongannya itu mau kemana? Apakah itu bukan skenario? Kalau mau bikin konten tanpa konsep yang jelas, di YouTube itu cuma bakal bunuh diri John. Aku kasih contoh sih John. Contoh, kalau misal bikin konten yang diupload di YouTube, terus yang diupload itu cuma gameplay pas boyah doang. Dari sekian banyak gameplay yang gagal, apakah itu bukan settingan? Apakah itu bukan skenario? Misal, ada elite pass baru, kita mau review bundle. Apakah kita tidak menyiapkan arah omongan yang akan kita lakukan di dalam konten? Apakah itu bukan skenario?